Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, welcome back to me. Yes, I'm Dina Raihatul Jannah, is one of PPLK student from SMA Banten, and I'm from Pandeglang. For today, I'll present to you about announcement, atau yang biasa disebut dengan teks pemberitahuan. Here we go. Ya, apa sih announcement itu? So, announcement is a written or spoken statement that tells people about something. Public or formal words that announce something. Jadi, artinya, announcement yaitu adalah pernyataan tertulis atau lisan yang memberitahu orang tentang sesuatu. Nah, biasanya kata-katanya itu umum atau formal tentang pemberitahuan kepada seseorang. Oke, kita lanjut ya. Yang kedua yaitu fungsi sosial atau yang biasa disebut dengan social function. Nah, apa sih itu? Yang pertama, untuk menjalin kedekatan emosional antar kerabat, rekan kerja, staf kantor, pengusaha, pelanggan, dan sebagainya. Dan yang kedua, dengan cara menulis pemberitahuan tentang peristiwa penting seperti kelahiran, perkawinan, wisuda, pindah ke gedung baru, dan juga sebagainya. Nah, dalam culture kita biasanya disebut dengan surat undangan pernikahan, kelahiran, surat undangan wisuda, dan sebagainya. Ya, lanjut ya, yaitu struktur teks atau yang biasa disebut dengan teks structure. Dibagi jadi dua, yang pertama ada title dan juga yang kedua ada explanation. Title yang biasa disebut dengan judul adalah bagian yang paling penting karena mewakili isi keseluruhan dari pengumuman tersebut. Meski begitu kadang tidak disebutkan dengan jelas. Jadi biasanya kayak undangan pernikahan, undangan wisuda, atau pengumuman-pengumuman yang biasanya ada di sekolah atau kampus. Nah, sedangkan explanation adalah penjelasan lebih lanjut tentang pengumuman tersebut. Biasanya terdiri dari informasi dasar yang mencakup jenis kegiatannya seperti apa, waktunya kapan, tempatnya di mana, dan juga partisipannya atau orang-orangnya. Selanjutnya yaitu unsur kebahasaan atau yang biasa disebut dengan language features. Nah, yang pertama yaitu ungkapan dan kosakata yang lazim digunakan dalam announcement. Jadi, bisa yang formal ataupun dalam acara yang tidak formal, menyesuaikan gitu. Dan yang kedua yaitu penggunaan nominal singular dan plural secara tepat dengan atau tanpa the, this, those, my, their, dan sebagainya secara tepat dalam frasa nominal. Nah, yang ketiga yaitu dalam pemberitahuan lisan, ucapannya, tekanan kata, intonasinya juga harus dapat agar tidak memicu kesalahpahaman. Nah, kalau dalam teks tertulisnya, ejaan, tanda baca, dan tulisan tangannya juga harus rapi dan juga jelas. Oke, lanjut ya, yaitu parts of an announcement atau bagian-bagian apa aja sih yang di dalam announcement. Nah, yang pertama yaitu title. So, udah pasti dong, title itu kan judulnya atau goals-nya untuk apa nih. Nah, yang kedua yaitu service or products name-nya. Yang ketiga, logo. Logo biasanya sih dalam surat-surat sekolah atau kampus. Nah, pemberitahuannya itu atau announce-nya itu biasanya ada logonya. Yang keempat yaitu foto. Mungkin dalam surat-surat pernikahan ada foto. Dan juga yang terakhir itu teksnya, udah pasti di dalam surat itu harus ada teksnya seperti apa. Atau dalam pemberitahuan lisan kita harus berbicara seperti apa nih gitu. Yang terakhir yaitu example of announcement. Di samping udah ada contohnya ya. Title-nya udah tertulis, explanation-nya juga udah jelas. Jadi itu contoh announcement text. Oke, do you understand? I think enough. Any question? Okay, now thank you for attention. I'm Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.